Oke, atau biasanya jadi influencer? Ya itu ada juga banyak. Banyak? Banyak yang jadi influencer. Ya, ini Murid gue pengen Aceh. lu kasih gambaran landscape deh, karena teman-teman banyak yang nggak paham kan. Kripto kan baru populer ketika gue sama bro kakak bikin Benar. keluarin di sini kan. Nah, seberapa banyak menurut lo influencer yang sebenarnya aslinya member Aceh? Karena kan kalau gue ada datanya kan. Kayak hampir semua deh. Kalau lu kan berarti yang di dalam komunitas nih, lu yang emang kayak di Bandung lu bikin acara, lu Yes. datengin acara-acaranya. Berapa banyak Kalau influencer yang kripto yang lu tahu tuh member Aceh sebenarnya? banyak. Kayaknya hampir semua sih kayaknya. Hampir Hampir semua. semua. Ada yang udah beli McLaren lah, banyak ya. Oke, Ada itu. Aku tahu ada. itu dia member Aceh itu. Oke. Karena lu di dalam, lu aktif kan dulu kan? Di Aktif. komunitasnya paling aktif. Yes. Jadi aku kenal banyak gitu. Oke. Nah, kalau angkatan lu itu berarti lu yang dari 2023, ya kan? Yes, 2023. Berarti berapa lama tuh lu belajar sampai lu dapat kayak ilmunya klik itu berapa lama lu belajar? Sampai bisa profitable lah ya. Bisa profitable. 6 bulan lah. 6 bulan tuh akhirnya lu setelah lu ibaratnya itu siksaan lah ya ribuan jam ya lu belajar Iya itu. itu, iya. Itu sampai tipes waktu itu. Lu sampai tipes belajar. Tipes. Karena waktu itu juga mungkin karena kecapean waktu itu ada lomba sekolah kan 17-an. Iya. Harus tarik tambang segala macam. Iya. Dengan kondisi aku cuma tidur 5 jam, 4 jam Betul. gara-gara nonton modul belajar. Gitu. Apakah tanpa belajar di Aceh ini lu cuman kan orang bilang banyak, oh trading itu di YouTube banyak yang gratis. Lu bisa nggak trading kayak sekarang kalau tanpa lu belajar di Aceh? Enggak sih, mungkin ya kayaknya. Lu pernah nyari belum tadinya di YouTube yang gratis? Pernah. Aku awal-awal sebelum join Aceh pas lagi yang forex sama saham tuh aku belajar di YouTube. Oke. Ada sih, cuman kan kurikulumnya kayak nggak tertata, nggak tahu harus belajar apa dulu. Itu Oke. kayak cuma kulit-kulit luar doang lah. Oke. Karena gue liat banyak nih misalnya orang kayak berisik gitu kan bilang, oh Aceh ini nggak bagus, tapi settingan chartnya tuh sama kakak tuh sama. Karena dia yang ciptain itu di Indonesia. Yang Ya kan? mana tuh? Semuanya stokastik ya semuanya itu kan Iya. dia itu kan stylenya dia tadinya. Itu kan gue nggak pernah lihat tuh ada yang nge-charting kayak gitu di Indonesia sebelum Iya sih. si kakak muncul. Jadi sebenarnya banyak kan yang pakai emang dia yang copy paste dia punya style tuh banyak Sampai banget. sekarang influencer juga pakai hampir punya dia semua sebenarnya. Chartnya punya dia kan. Iya. Indikatornya semua sama. Oke. Lu itu ngerasa oke ini gue udah mulai pede untuk bikin duit sendiri kan awal kan yang kayak render itu kan banyak yang dari Aceh juga kan. Nah akhirnya lu belajar ketemu style sendiri. Lu lebih sukanya kayak swing kah? Lu lebih suka investasi long term yang kayak gue? Atau lu yang kayak si kakak lebih suka daily? Daily. Lu akhirnya ketemu style intraday? Yes, kalau aku swing tuh gak tau kenapa kayak at the end gak kena TP. Mungkin kejauhan atau apa gak tau lah, gak ngerti lah. At the end aku udah tahu ya style aku yang paling oke itu yang day trading. Lu bener-bener day to day trader berarti? Day to day, walaupun gak tiap hari lah. Gak tiap hari. Kalau misalnya hari ini ada setup belum kena TP, ya mungkin 3 hari kemudian kena TP ya berarti selama 3 hari itu ya mungkin gak ada call, gak masuk dulu gitu, gak entry lagi. Jadi lu bener-bener cari yang kira-kira conviction tinggi baru lu masuk? Yap, bener. Oke. Itu kalau misalnya day to day itu win rate lu bisa berapa? Dengan RR berapa? Waktu itu paling tinggi 88% ya. Lu bisa sampai 88%? 80 paling tinggi. Tapi kan beda-beda lah tiap cuman kan itu kan size lu lebih kecil kan relatif? Oke. Iya. RR yang lu ambil berapa biasanya? Minimal 1/3. Aku tuh mungkin orang rada perfeksionis ya. Aku nggak pernah ambil trade di bawah 1/3. Kenapa? Karena emang diajarinnya gitu dari dulu. Oke. Sama bro kakak emang diajarin kayak gitu. Oke, jadi lu bener-bener ngikutin dia punya plek-ketiplek, lu copycat lah ibaratnya. Yes, ya copycat sampai akhirnya ya nemu style sendiri. Ketemu style sendiri. Itu uangnya akhirnya lu lebih prefer lu compound atau gimana? Uang Yang dari trade-nya? Iya, dari trade-nya. Lu compound atau gimana? Jadi tiap bulan tuh aku dari balancing portonya. Oke. Jadi aku trade, aku cuan misal 500 juta. Iya. Itu aku ada sebagian buat di compound, tapi sebagian masukin Bitcoin. Oke, jadi ada yang lu compounding di Bitcoin juga ya? Iya dimasukin aja, beli spot aja diemin gitu. Oke, terus suka beli-beli jam juga sekarang lu berarti? Waduh, bergaya nih. Ya kan? self reward dikit lah. Murid-murid Aceh ini udah banyak ya. Jadi rata-rata tuh unik sih, karena waktu itu kan kita pernah bikin kompetisi. Kita pernah bikin kompetisi namanya The Trader, ingat nggak? Oh iya ya. Ada 5 orang, yang menang kan lu sebenarnya. 9 Oh 9 ya? 9 waktu itu. Oke, yang menang lu kan? Iya. Return lu berapa waktu itu? 6,5x, $1.000 tuh jadi 6.500 ya. Iya, kan ada yang sekarang tuh jadi influencer juga tuh. Iya ada. Nah itu sebenarnya menang atau enggak? Enggak, gue menang sebetulnya. Oke. Iya sebetulnya. Ini real beneran, ini pemenang aslinya ya. Jadi The Trader tuh yang menang tuh Sander gitu. Iya. Cuman ya di luar ada yang bilang oh yang menang yang lain gitu kan. Ya self claim sendiri lah dia. Oke. Tanggapan lu apa tuh? Kalau orang tuh misalnya suka self claim sendiri segala macam itu gimana menurut lo? Atau mungkin ya nggak pernah ngerasa kayak oh dia ilmunya semua belajar dari Aceh gitu. Kan banyak. Karena influencer yang lu bilang tadi yang kayak ada yang beli McLaren lah, ada apa. Itu kan sebenarnya semuanya member. Iya. Gimana tanggapan lu?
Iya, tapi sekarang banyak kan mereka jelek-jelekin Aceh ya. Oke, Jadi padahal kayak ilmunya belajar di Aceh? kayak kacang lupa kulitnya bisa dibilang. Oke. Kalau kayak aku pribadi ya, aku jelekin Aceh apakah pernah ya? Enggak, paling cuman buat hook konten. Aku pernah Oke, bilang kan, akademi kripto kelas paling sampah, aku iya, bilang gitu. Itu buat hook konten, tapi isinya bagus, oke, gitu. Tapi kalau yang lain benar-benar nyindir lah, ada yang bilang diskusi satu arah lah. iya, Padahal sekarang udah 2 arah juga kan iya. sebenarnya. Banyak anak-anak muda yang gue lihat sekarang takut untuk ibaratnya masuk ke dunia kripto karena beresiko. Nah, itu saran Mmm, lu apa untuk mereka nih? Yang anak-anak muda yang mungkin kayak anak lu muda mungkin ya. umur 19 tahun takut, skeptis mau masuk kripto. Itu tanggapan lu apa? Di sini di underline anak muda. Iya, Anak muda tuh ya kita harus ambil resiko lah. iya, Karena nothing tulus, kita masih muda, kita belum ada tanggung jawab ya, kalau misalnya kayak udah jadi orang tua ya kan ada tanggung iya. jawab buat jaga anak lah segala macam ya. Kalau kita ya masih dibiayain orang tua awal-awal ya, masuk aja gitu loh. Tapi ya jangan sampai ya kalian maksa, misal kalian punya uang pas-pasan atau orang tua kalian ya penghasilan pas-pasan ya kalian malah pinjol, itu kan gak wise juga kayak gitu. Iya, karena menurut gua anak muda tuh justru ada benefit-nya dibanding orang yang mungkin seperti gua ya. Anak muda tuh nothing tulus ya kan, lu kan nothing tulus. Bener, Ketika lu mama lu tuh pedagang di pasar, lu nothing tulus gitu loh. yes, Either lu make it di sini atau lu nggak make it di sini gitu kan. mhm, Jadi justru itu kalau menurut gua ya itu sebagai benefit juga untuk anak-anak muda. Jadi menurut lu nggak apa-apa anak muda untuk coba mulai aja? justru harus sih, harus berani nyoba lah, harus berani lah kalau bisa dibilang anak muda tuh. Kalau lu bisa kasih saran ya ke diri lu yang mungkin awal-awal trading sebelum lu kenal Aceh kan masih masih berantakan nih. Mhm, Saran lu apa nih untuk saran ya? anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang tuh masih belum ketemu style-nya? Saran lu apa untuk anak-anak muda itu? Ya, terus curious lah, be curious. Belajar terus, dengan ada rasa penasaran ya, kalian bisa belajar terus dan akhirnya kalian pasti nemuin sendiri gitu kan. Kayak sekolah lah bisa dibilang. Kan diajarin ada geografi, sosiologi, dan lain-lain yang sebenarnya kesannya kayak gak guna gitu. Tapi itu kan at the end bisa, apa ya, bisa mengetahui lah, kalian tuh bisa tahu ya passion kalian apa, bakat kalian di mana.